kita menginginkan sesuatu atau kita mengharapkan sesuatu, kadang-kadang tidak selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita harus melewati berbagai macam perjalanan terlebih dahulu, melewati hujan badai terlebih dahulu, melewati sesuatu yang kita nggak suka dulu, kadang-kadang kita jatuh dulu, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu pun nggak semuanya kita inginkan kita dapatkan. Hari-hari kita berwarna-warni. Kadang-kadang hari-hari kita seperti roller coaster. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang berduka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua orang seperti itu. Kadang-kadang kita lihat di sosial media, teman-teman semua, di Instagram, di Facebook, atau di YouTube, kehidupan orang begitu menggembirakan, begitu membahagiakan. Namun pada kenyataannya semua orang pernah merasakan yang namanya bahagia, yang namanya duka, yang namanya tertawa, yang namanya air mata. Dan tidak semua apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Teman-teman perhatikan surah Al-Balad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Artinya di antara susah payah itu, di antara kesedihan yang banyak menimpa kita, yang banyak menimpa manusia, adalah di mana ketika ada kondisi-kondisi yang kita menginginkan kondisi itu terjadi pada diri kita, namun Allah tidak berikan. Itu membuat kita bersedih, itu membuat kita merasa susah. Banyak dari kita yang berusaha untuk menggapai sesuatu, untuk meraih sesuatu, mati-matian kita berjuang mendapatkannya, mati-matian kita berkorban untuk bisa meraihnya. Kita lakukan semaksimal apa yang kita bisa demi mewujudkan semua impian-impian kita, namun ternyata Allah nggak berikan. Maka kadang-kadang ketika hal itu terjadi, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, Allah nggak kabulkan, ada rasa sakit di dalam diri kita dan tak jarang kita menyalahkan orang lain atau tak jarang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa apapun yang Allah takdirkan pada diri kita seharusnya semuanya adalah baik, namun kita terlalu terbatas untuk bisa memahami apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Baik, teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216, satu ayat yang selalu Uma sebutkan, satu ayat yang menjadi penghibur pada saat kita merasa sedih, pada saat kita merasa kecewa, pada saat kita merasa nggak suka. Tapi ayat ini betul-betul ayat yang dahsyat untuk menghibur hati kita bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya baik, semuanya, teman-teman semua. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita baik. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216. Ayat ini diulang-ulang setiap kali kajian biasanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah kita semua mengingat ayat ini supaya kita bergembira dalam menjalani setiap episode kehidupan kita, apapun itu keadaannya, baik ujian kebahagiaan maupun ujian kesedihan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu benci itulah yang terbaik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka padahal itu sesungguhnya buruk bagi kamu. Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Banyak dalam kehidupan kita teman-teman semua hal-hal yang kita rasa kita ingin tapi Allah nggak kasih contoh. Kita jatuh cinta kepada si fulan, mau menikah dengan fulan, tapi ternyata Allah tidak takdirkan dia menikah dengan orang lain, misalnya kecewa, sedih. Atau orang yang sudah menikah mengharapkan ingin sekali punya anak tapi Allah belum berikan juga anak, ya, kita sedih. Kemudian pada saat menikah kita ingin mendapatkan suami atau pasangan yang baik, yang solih, ternyata apa yang kita inginkan Allah belum kasih, justru mendapatkan suami yang menguji kesabaran kita. Atau misalnya di antara kita ada yang pelajar, kita berusaha untuk apply beasiswa kemana-mana, ingin belajar di kampus-kampus favorit, tapi ternyata udah belajar mati-matian Allah juga belum kasih. Atau ada dari keluarga kita yang sakit, kita harapkan kesembuhan mereka, tapi ternyata Allah Maha Penentu bahwa Allah malah memanggil mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal dalam kehidupan kita nggak sesuai dengan harapan kita kan. Oleh karena itu surah Al-Baqarah 216 tadi ini menjadi ayat
pedoman yang seharusnya membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat kita jauh dari rasa resah, gelisah. Karena Allah katakan boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui, manusia tidak mengetahui. Mari kita lihat teman-teman sekalian contoh-contoh lainnya supaya kita semua semakin menyadari semua takdir Allah adalah baik, semua yang Allah berikan adalah baik untuk kita. Kita lihat dalam lembaran-lembaran Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran misalnya, atau kisah para sahabat-sahabat lainnya. Contoh misalnya kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ketika pada saat itu di zaman Firaun memberikan keputusan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel di masa itu. Seorang ibu, mana ada yang tega untuk meletakkan anaknya seorang diri di atas sebuah keranjang dialirkan di atas sungai? Nggak ada. Ibunya Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan anaknya di atas laut. Apakah beliau cemas? Apakah beliau takut? Beliau cemas. Beliau takut. Beliau tidak suka dengan keadaan ini. Namun pada saat itu apa yang terjadi? Ternyata sesuatu yang kita nggak suka, sesuatu yang kita nggak inginkan. Kata Allah, boleh jadi itu yang baik untuk kamu. Apa yang terjadi selanjutnya dari kisah itu? Tanpa diduga bahwa Nabi Musa alaihissalam kemudian diambil oleh Asia istrinya Firaun dan kemudian hidup di istananya Firaun dan kemudian akhirnya mengalahkan Firaun. Selalu ada hikmah di akhir setiap kejadian. Teman-teman lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam digambarkan dibenci oleh seluruh saudara-saudaranya, dibuang di sumur. Lalu apa yang terjadi dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam teman-teman sekalian? Sesuatu keadaan yang Nabi Yusuf tidak suka, Nabi Yakub alaihissalam tidak suka. Saking tidak suka, beliau bersedih menangis sampai matanya buta. Namun ternyata harus melewati kejadian itu dulu, baru Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang raja di Mesir sana. Kalau nggak lewat kejadian itu, mungkin nggak akan dipungut oleh seseorang, nggak akan dijadikan sebagai anak angkat di rumahnya seorang menteri di Mesir pada saat itu. Nggak akan ada kejadian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang hebat di Mesir. Dan pada akhirnya nanti Bani Israel semuanya berangkat ke Mesir. Harus melewati kejadian itu dulu, kejadian yang kita rasa nggak enak dulu. Sampai akhirnya kita mendapatkan hikmah yang besar, keindahan yang besar di akhirnya. Atau teman-teman ingat kisahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada saat itu Ummu Salamah punya kisah yang tragis, ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Kisah hijrahnya juga luar biasa. Awal-awal harus terpisah suami, harus terpisah dengan anak. Kemudian harus pada akhirnya suaminya meninggal dunia. Sesuatu yang Ummu Salamah nggak suka. Mana ada dari kita yang suka kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Tapi lihat dari kisah Ummu Salamah pada saat itu. Ummu Salamah ketika harus meninggal suaminya, beliau katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Beliau katakan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kata Ummu Salamah. Dan kemudian beliau berdoa, ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku ya Allah atas musibah yang menimpaku ya Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Maka apa yang terjadi dari kisahnya Ummu Salamah? Ummu Salamah harus merasakan penderitaan dulu yang dahsyat, harus dipanggil dulu orang yang dicintainya. Kemudian Allah balas dengan kebahagiaan di akhirnya. Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW, diberikan ganti yang lebih baik. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus melewati sesuatu yang terjal dulu, sesuatu yang buat kita terluka dulu, sesuatu yang membuat kita down dulu. Setelah itu Allah berikan keindahan berikutnya, teman-teman semua. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Siti Maryam nggak suka, tiba-tiba nggak pernah dekat sama laki, tiba-tiba diberi kehamilan. Teman-teman lihat dalam surah Maryam, ayat 20, ayat 21, ayat 22, bagaimana percakapan Siti Maryam kepada malaikat Jibril. Apa kata Siti Maryam dalam surah Maryam ayat 20 ketika beliau sedang fokus-fokusnya beribadah di hadapan Allah, sedang fokus-fokusnya berdoa, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan bentuk yang rupawan, malaikat. Kemudian mengatakan bahwa engkau akan hamil, akan mengandung. Tentu yang dalam surah Maryam ayat 20, kata Siti Maryam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalat anna yakunu li ghulamun yamsasni basyaru wa lam aku baghiyya. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, kata Siti Maryam. Aku tidak pernah berdekatan dengan siapapun, tidak ada manusia pun, laki-laki manapun yang menyentuhku, aku bukan seorang penzina. Beliau nggak terima pada saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Nggak terima keadaan itu. Apa kata malaikat Jibril dalam surah Maryam ayat ke-21? Demikian
Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Dalam surah Maryam ayat 21 dikatakan qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan seterusnya, dan agar kami Allah menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami, dan itu adalah hal yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berkehendak, kita bisa buat apa, teman-teman semua? Kita hanya bisa menjalani skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apakah bisa merubah takdir Allah? Kalau memang itu sudah bagian dari takdir Allah, nggak bisa. Maka Siti Maryam harus menerima keadaan itu walaupun Siti Maryam gak suka. Dengan berbagai macam kesusahan yang beliau alami sampai akhirnya ada Nabi Isa alaihissalam, lahir dari seorang wanita yang mulia, wanita yang suci, yaitu Siti Maryam. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam jadi nabi yang sangat luar biasa. Jadi intinya teman-teman semua, banyak hal yang kita inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala punya jalannya sendiri untuk kita, di mana semuanya adalah baik untuk kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Untuk membuat kita selalu husnudzon kepada takdir yang Allah berikan kepada kita, untuk membuat kita selalu bahagia, selalu menerima, selalu ridha dengan apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa pada dirimu sendiri, melainkan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ini bahwa semua nasibmu, takdirmu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz supaya engkau jangan terlalu berduka cita terhadap apa-apa yang hilang daripada dirimu. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa maksudnya di sini teman-teman semua? Al-Hadid 22 sampai 23. Allah mengingatkan semuanya, apapun, bahkan jari kita yang bergerak seperti ini, misalnya saya bergerak seperti ini, mau bergerak seperti ini, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mata yang terpejam melek, ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi, dan kita hanya bisa melaluinya, melewatinya. Sesuatu yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz tidak akan terjadi. Jadi tenang saja dengan itu. Allah katakan, likaila ta'saw ala ma fatakum. Kami jelaskan kepadamu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang daripada dirimu. Dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, bakalan ada yang hilang, gak ada yang abadi sama kita terus-menerus. Teman-teman mungkin hilang, orang-orang yang kita cintai mungkin akan pergi, apa barang-barang yang kita cintai mungkin hilang. Kita akan pernah merasakan kehilangan dalam kehidupan kita, pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa-apa yang luput, apa-apa yang hilang, apa-apa yang pergi daripadamu. Jangan terlalu berduka cita. Kenapa? Karena hal tersebut sudah merupakan takdir yang memang kau harus jalani. Sedih boleh, tapi jangan sedih berlarut-larut, karena itu sudah bagian dari skenario Allah untukmu. Engkau hanya bisa menjalani, tidak bisa marah-marah dan membalikan takdir, nggak bisa. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ada sesuatu yang hilang daripadamu, Allah ambil daripadamu, Allah cabut daripadamu, itu sudah Allah takdirkan. Jadi tidak perlu merasa sedih terhadap sesuatu kehilangan dari urusan dunia yang berlarut-larut. Sedih iya, kita manusia biasa, tapi berlarut-larut itu akan membuat kita terus-menerus berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kalau kita ridha, kita terima dengan apapun yang Allah takdirkan, memang sudah Allah takdirkan, mau diapain lagi? Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewatinya. Dan nggak ada badai yang terus-menerus, nggak ada kesedihan yang terus-menerus, nggak ada kehilangan yang terus-menerus, nggak ada. Pasti akan keadaan akan berubah. Teman-teman lihat dalam surah At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah. Jadi semua musibah yang terjadi kepadamu itu semuanya sudah izinnya Allah, sudah takdirnya Allah. Kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan surah At-Taghabun ayat 11 ini? Barang siapa yang mendapatkan kesedihan dalam hidupnya, barang siapa yang mendapatkan musibah dalam hidupnya, yakin bahwa itu sudah ketentuan Allah. Allah memang menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita belajar banyak hal. Dengan begitu kita sabar, dengan begitu kita mendapatkan pahala dari semua musibah kita, dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itulah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ada saat kita merasa titik terendah dalam kehidupan kita, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah kemudian akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Allah ganti atas perkara dunia yang kita tidak bisa dapat dengan cara Allah berikan ketentraman, keimanan, rasa yakin di dalam hatinya. Bahkan mungkin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi taruh di kepala kita selalu husnudzon akan semua kejadian yang menimpa kita. Semuanya pasti baik. Semuanya pasti indah ujungnya. Semuanya pasti Allah inginkan kita lebih dekat kepadanya dan Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Sebaliknya, ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tafrahu bima atakum." Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Allah ingatkan semua takdirmu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau gembira jangan terlalu gembira. Jangan terlalu berbangga dengan kehebatan, kejayaan, kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu, karena itu bukan murni usahamu sendiri. Itu takdir yang memang sudah Allah rezekikan kepadamu. Allah yang memberikan itu kepada dirimu. Jadi jangan terlalu berbangga, maksudnya jangan terlalu menyombongkan diri bahwa kemasyhuranmu, kehebatanmu, pencapaianmu semuanya karena usaha dirimu sendiri, bukan. Namun karena memang Allah sudah takdirkan itu untukmu dan Allah mengizinkan itu untukmu. Makanya Allah katakan di akhir ayat tadi, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sikap seorang mukmin itu dalam menjalani setiap kehidupan, selalu katakan dia akan punya hati yang stabil. Bahwa ketika dia sedih iya, tapi dia tahu bahwa kesedihan, musibah, kepedihan ini memang sudah takdir yang Allah berikan kepadanya yang harus dia jalani, dan itu akan selesai. Dan kalau dia berbahagia, dia pun tidak jumawa, tidak berbangga diri sampai dia lupa kepada Allah. Banyak loh orang-orang, sahabat-sahabat sekalian, yang ketika dikasih kejayaan, dikasih pekerjaan yang bagus, lupa sama Allah. Gara-gara kerja yang bagus, lupa sholatnya. Gara-gara dikasih popularitas, lupa untuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan sebagainya. Jadi Allah katakan, kalau engkau berjaya pun itu bukan dari usahamu sendiri, tapi itu semua takdir dari Allah. Sehebat apapun engkau berjuang, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan pernah terjadi. Makanya Allah katakan Allah nggak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Keadaan hati seorang mukmin itu, orang-orang yang beriman, dia stabil. Kalau sedih, kalau bahagia, alhamdulillah. Kalau sedih, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Hatinya selalu tenang, hatinya selalu dalam keadaan yang stabil, hatinya selalu tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya semua atas izin Allah, semua adalah bagian takdir yang memang Allah sudah tentukan kepadanya, dan tugas kita menjalaninya saja. Begitu ya teman-teman semua, jangan berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, karena nikmat itu pun akan sirna, dan jangan terlalu bersedih dengan semua kepedihan dalam hidupmu, karena kepedihanmu itu pun akan sirna. Bergantian, sedih, tawa bergantian. Teman-teman semua, dalam kehidupan ini tanamkan di dalam pikiran kita, dalam pikiran umat juga, bahwa Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai kita. Dengan berbagai macam ujian episode kehidupan yang Allah berikan adalah bentuk Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Nggak ada seorang pun yang menyamai rasa cinta Allah kepada kita. Nggak ada. Allah mencintai hambanya lebih dari yang lain-lain, lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah kasih kita banyak hal. Contoh seperti ini teman-teman sekalian. Kita punya anak atau kita punya adik, ya. Adik kita sakit, kemudian kita bawa ke dokter dan dikasih suntikan misalnya. Suntikan itu terasa sakit, ya kan? Tapi suntikan itu untuk kebaikan bagi dirinya. Atau ada di antara kita yang sakit dan harus minum obat yang pahit.
Obat itu memang pahit, kita nggak suka, tapi justru dengan obat itu, akhirnya kita bisa menjadi lebih baik. Begitu pula dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa nggak suka, sama seperti suntikan, sama seperti obat, kita nggak suka, terasa pahit, rasa menyakitkan. Tapi ternyata di balik dari rasa sakit dan menyakitkan itu, kebaikan untuk diri kita. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Nggak harus mencintai kita itu dengan cara memberikan apapun yang kita inginkan. Seorang anak atau seorang adik kita, kalau kita sayang sama dia, apakah kita kasih games dia main 24 jam main games setiap hari? Enggak kan teman-teman sekalian? Yang ada itu merusaknya. Begitu pula Allah kepada kita. Enggak, cara Allah sayang sama kita enggak mesti Allah kasih kebahagiaan terus-menerus buat kita. Sebagaimana ada orang tua kasih games terus-menerus kepada anaknya sampai anak itu lalai, lupa makan, lupa tidur. Begitu pula dengan kita. Cara Allah sayang sama kita bukan berarti harus semua yang apa kita inginkan Allah berikan. Tapi kadang-kadang harus sakit dulu seperti obat. Harus luka dulu seperti suntikan misalnya, untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kembali lagi dalam masalah meyakini takdir ini teman-teman sekalian, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sehingga aku menjadi seseorang yang berada di pagi hari, yang tidak menjumpai ada kebahagiaan, melainkan di tempat qada dan qadar. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku menjadi orang yang paling bahagia ketika aku beriman qada dan qadar, ketika aku menerima semua takdir, baik ataupun takdir buruk. Nggak ada takdir buruk ya sebetulnya. Takdir buruk itu karena kita beranggapan buruk. Ketika aku mendapatkan takdir dan aku menerima, itulah keadaan aku sebagai manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena orang-orang yang menyadari bahwa semuanya memang sudah Allah tentukan, dia pasti akan tenang dalam melewati setiap episode kehidupannya. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Allah lah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Gak akan ada yang bisa mencelakakan kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan itu. Gak akan ada yang bisa mendolimi kita kalau Allah tidak takdirkan. Jadi jangan takut dengan itu. Dan sebaliknya, sekuat apapun kita menyelamatkan diri, kalau kata Allah memang hari itu terjadi sesuatu pada diri kita, pasti akan terjadi. Jalani dengan tenang setiap apapun episode kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, buah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam hal takdir ini, buah dari kita menerima setiap apapun yang sudah Allah tentukan, maka buahnya adalah kita tidak akan pernah risau dalam menjalankan kehidupan ini. Seseorang yang mengetahui bahwa musibah adalah bagian dari takdir yang sudah Allah berikan pada kita, maka seseorang itu akan yakin bahwa nggak akan ada seorang pun yang bisa luput dari takdir Allah itu. Ada seorang sahabat, Ubadah bin Somit, beliau pernah mengatakan pada anaknya kalimat yang bagus teman-teman sekalian. Beliau katakan, wahai anakku, engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah sehingga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk menurutmu. Dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput daripada dirimu. Dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Maka apabila, kata beliau, seseorang memahami takdirnya Allah dengan benar, maka dia akan menyikapi semua musibah yang terjadi kepada dirinya dengan tenang. Hal ini sangat berbeda kalau ada orang yang tidak beriman kepada takdir. Dia nggak menerima takdir, dia nggak menerima. Ketika lagi sedih, lagi diberikan ujian oleh Allah berupa kepedihan, dia nggak terima. Maka tentu orang-orang yang seperti ini, dia pasti akan merasa sedih dan gelisah terus-menerus ketika menghadapi musibah-musibah. Jadi ternyata cara kita untuk tenang, kita menangis, iya teman-teman semua. Kita menangis di sepertiga malam terakhir, menangis mengadukan kelemahan kita, ya Allah, kebodohan kita, ya Allah, kelemahan, ketidakberdayaan kita, iya. Namun itu di sepertiga malam terakhir saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari Allah akan memberikan ketenangan kepadamu dan kau jalankan kehidupanmu, jalankan takdirmu itu dengan sebaik yang kau bisa. Kita nggak bisa mengharapkan kehidupan kita senang terus kan, sahabat-sahabat sekalian. Kita nggak bisa mengharapkan kehidupan kita sehat terus, nggak bisa. Semua berpasang-pasangan. Ada siang malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada nikmat, ada musibah. Ada dalam nikmat ada kebaikan, dalam musibah ada kebaikan. Dan menghindari musibah sesuatu hal yang mustahil. Kalau memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap yang paling tepat adalah terima dengan lapang dada, dengan tawakal. Maka yang kita lakukan teman-teman semua,
Sebagaimana kita melihat segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengandung kebaikan, begitu pula sebaliknya. Ketika kita diberikan sesuatu yang kita nggak suka, musibah, memilukan kehidupan kita, maka mindset di kepala kita adalah uh, semua kesedihan, semua kepayahan, semua ujian, ya Allah, adalah bentuk kasih sayangmu kepadaku, ya Allah, dan aku tahu semuanya baik. Semuanya baik. Sebagaimana surah Al-Baqarah 216 tadi. Boleh jadi apa yang kamu tidak senang, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Allah mengingatkan di surah Al-Baqarah 216 tadi, ya, yang tadi Uma baca, di akhir ayat tadi kan, bahwa Allah mengetahui kamu tidak mengetahui. Allah menegaskan bahwa Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Sementara pengetahuan kita terbatas. Kita tanya kenapa harus begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Sesungguhnya surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal tidak baik bagimu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Maka dari ayat ini, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita dua sikap dalam menghadapi segala macam kehidupan yang silih berganti antara sedih dan tawa ini. Allah mengajari kita untuk, kalau engkau ingin tenang dalam menjalankan kehidupanmu, husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, dan tawakal, berserah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita agak bahas sedikit tentang husnudzon dan tawakal ini, teman-teman semua. Husnudzon itu apa sih? Husnudzon itu artinya kita berprasangka baik terhadap semuanya yang menimpa diri kita. Orang tua yang sakit, anak yang sakit, berprasangka baik pada Allah. Nabi Ayub alaihissalam contoh teladan, Masya Allah. Umar selalu ulang-ulang kisah ini. Nabi Ayub sakit kulit, seluruh kaum meninggalkannya, anak-anaknya semuanya meninggal dunia, hartanya semuanya habis. Teman-teman lihat Al-Anbiya 83. Kata Nabi Ayub apa? Ani masaniyad duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Husnudzon. Saya sakit ya Allah, namun engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Mengadu, kita mengadu sebagai hamba biasa. Saya capek ya Allah, saya sedih ya Allah, saya terluka ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, namun engkau maha penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam berprasangka baik terhadap semua kejadian yang menimpa dirinya. Bayangkan dikasih sakit parah, masih mengatakan engkau yang maha penyayang ya Allah. Dikasih anak-anaknya sakit dan dikasih anak-anaknya meninggal dunia semuanya, engkau yang maha penyayang ya Allah. Dikasih hartanya habis semuanya, engkau yang maha penyayang ya Allah, dari semua penyayang ya Allah. Masya Allah. Husnudzon ini membuat kita bisa menjalani takdir Allah dengan lapang dada. Kebalikan dari husnudzon apa suudzon? Kenapa ya Allah? Tega sekali ya Allah, jahat sekali ya Allah. Kenapa nggak adil ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Suudzon kepada Allah. Yang harus kita lakukan, teman-teman semua, kita menjalani takdir Allah dengan lapang dada. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam nikmat ada kebaikan, di dalam musibah pun pasti ada kebaikan. Karena Allah memberikan semua kebaikan untuk diri kita. Jadi nggak perlu memikirkan sesuatu yang sudah pasti Allah jamin ada kebaikan di dalamnya. Percaya kepada Allah. Teman-teman bisa teman-teman naik pesawat, pilotnya bawa teman-teman pergi kemana-mana, teman-teman percaya kan sama pilot? Kenapa dalam kehidupan ini ada Allah, kemudian kita lantas merasa takut dengan berbagai macam hal? Teman-teman naik pesawat, teman-teman pergi ke satu kota ke kota lain, teman-teman merasa aman kan di dalam pesawat itu? Kenapa teman-teman merasa aman? Karena teman-teman percaya sama pilotnya. Teman-teman yakin pilotnya akan memberikan yang terbaik dan membawa teman-teman selamat sampai tujuan. Begitu pula dalam kehidupan ini. Kenapa harus takut? Kenapa harus marah-marah? Kenapa harus nggak terima? Teman-teman kan punya Allah. Sebagai pemilik dari teman-teman, Allah akan memberikan semua yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghantarkanmu ke tempat tujuan yang baik, akhir yang baik. Gitu ya teman-teman semua. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku," kata Allah, "menurut prasangka hambaku. Aku," kata Allah, "bersamanya saat hambaku mengingatku. Jika hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku," kata Allah. "Kalau hambaku mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian. Dan yang lebih baik daripada keramaian. Jika hambaku," kata Allah, "mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta.
Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, kata Allah, aku akan berlari menuju kepadanya. Masya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita. Jadi, teman-teman sekalian, husnudzon, prasangka baik kepada Allah, sebagaimana kita prasangka baik kepada pilot yang bawa kita, sebagaimana kita prasangka baik kepada tukang taksi yang bawa kita. Husnudzon itu harus menjadi kacamata kita dalam memandang kehidupan, husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon, maka hidup kita akan menganggap bahwa semua yang kita alami sebagai rahmatnya Allah. Semua yang terjadi pada diri kita adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Tanpa kita peduli bahwa ini bentuknya nikmat kah, musibah kah, semuanya bentuk dari kasih sayang Allah. Jadi sikap husnuzon ini harus ada dalam kehidupan kita. Dengan adanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak akan menyalahkan orang lain. Kita nggak akan mudah menyalahkan keadaan, nggak akan menyalahkan ini itu. Memang dijalani saja, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzon ini termasuk ibadah hati yang punya nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Husnudzon. Apa itu husnudzon? Membangun keyakinan bahwa Allah akan memberikan kasih sayang dan ampunan bagi kita semua. Itu husnudzon. Membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan rahmat dalam setiap caranya Allah kepada diri kita. Itu husnudzon, teman-teman semua. Husnudzon itu bentuknya banyak ya, teman-teman semua. Misalnya teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 10 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini cara husnudzon, membangun keyakinan Allah memberikan kasih sayang kepada diri kita. Dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidallah ghafurun rahim." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi membangun keyakinan bahwa Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, membangun keyakinan bahwa Allah mengampuni kita semua. Dalam surah Al-Furqan 71 misalnya, kata Allah, barang siapa yang bertaubat mengerjakan amal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dan bertobat dengan taubatan yang sebenarnya. Husnuzon juga termasuk membangun keyakinan bahwa Allah memberikan pahala bagi kita semua ketika kita melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 277 misalnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Membangun keyakinan kepada Allah, husnudzon. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar, berserah kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal, berserah, aku serahkan kepadamu ya Allah semua urusanku ya Allah. Aku menjalani setiap takdirmu ya Allah. Kuserahkan semuanya, kupasrahkan kepadamu. Aku berdoa maksimal, berikhtiar maksimal. Kuserahkan apapun ya Allah, kehidupanku kepadamu ya Allah, karena semuanya yang terbaik. Pasti semuanya yang terbaik. Kata Allah apa dalam surah At-Talaq ayat 3? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah memberikan kecukupan kepadanya. Allah tolong dia. Tenang saja teman-teman semua. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya. Nggak ada kesedihan yang nggak ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Pasti akan ada selesainya. Husnudzon juga termasuk membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan Allah memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Begitu ya teman-teman semua. Terkadang kita ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan musibah, lalu kita sedih. Dan kadang-kadang kita nggak tahu betapa banyak hikmah, kebaikan yang kita bisa dapatkan disebabkan musibah tersebut. Dan betapa banyak kejelekan yang dipalingkan dari kita lewat musibah tersebut. Gitu teman-teman semua. Ada seorang ulama mengatakan begini, jadilah engkau orang yang rela dengan takdirnya Allah, baik dalam kesulitan ataupun kemudahan, maka itu akan meminimalisir kecemasanmu, serta lebih mendorong untuk mencapai keinginan akhiratmu. Ketahuilah sesungguhnya seorang hamba tidak mungkin bisa mencapai derajat ridha, sampai dirinya rela tatkala dilanda kefakiran dan bencana, sama seperti halnya ketika dia memperoleh kebaikan atau kebahagiaan dan harta. Bagaimana mungkin, kata ulama tersebut, engkau hanya rela kepada Allah ketika senang, kemudian engkau mencaci maki Allah ketika engkau rasa takdir tidak sesuai dengan keinginanmu. Bisa jadi apa yang engkau kehendaki bila dikabulkan, maka hal itu menjadi kebinasaan untukmu. Contoh teman-teman,
dalam kondisi sakit. Teman-teman minta sama Allah, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Bisa jadi kalau Allah kasih sembuh itu membinasakan dirimu. Kau jadi lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau nanti tiba-tiba mati mendadak dalam keadaan suul khatimah. Bisa jadi Allah berikan engkau sakit terus-menerus supaya engkau terus berpikir kepada Allah, engkau terus beristighfar kepada Allah, dengan sabarmu engkau mendapatkan pahala yang banyak. Begitu teman-teman semua. Jadi kata ulama tadi, bagaimana mungkin engkau rela kepada Allah ketika engkau senang. Namun ketika engkau diberikan kesedihan, kau caci maki Allah. Karena takdir itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Bisa jadi apa yang kau kehendaki, bila dikabulkan oleh Allah, maka itu menjadi kebinasaan untukmu. Allah nggak kasih kita kaya dulu sekarang misalnya. Sebagian dari kita mungkin masih kesulitan ekonomi, nanti dikasih kaya sombong. Kasih kaya lupa sama Allah. Korun waktu miskin taat kepada Allah. Ketika kaya raya sombong kepada Allah, hingga matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Korun dibenamkan oleh Allah SWT di dalam tanah beserta dengan harta-hartanya. Karena kekayaannya itu, dengan kayanya dia sombong. Jadi kata ulama tadi, bisa jadi apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki, kalau dikabulkan justru mendatangkan mara bahaya untuk dirimu. Makanya Allah tetapkan dirimu saat ini masih dalam kondisi yang seperti ini. Husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik atas semua takdir yang Allah berikan. Setelah husnudon, tawakal tadi teman-teman sekalian. Setelah prasangka baik kepada Allah untuk buat hidupmu tenang, aku mau ya Allah, tapi engkau yang maha menentukan. Husnudon, prasangka baik kepada Allah. Kemudian tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini bisa tumbuh kalau kita punya husnudon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan adanya kebaikan dalam setiap nikmat dan kebaikan dalam setiap musibah. Membuat kita ringan, kita nggak ada beban dalam menjalankan kehidupan. Seperti itu. Tadi Uma sudah bacakan ya surah At-Talaq ayat 3 tadi ya. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Allah bantu keperluannya. Allah melaksanakan, menyelesaikan semua urusannya. Begitu teman-teman semua. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang Allah rencanakan untuk kehidupan kita. Maka ketidaktahuan inilah makanya kadang-kadang kita selalu merasa kecewa kepada Allah terhadap takdir-takdir tertentu. Kita tidak berprasangka baik kepada Allah terhadap takdir-takdir yang menurut kita buruk. Kenapa? Karena pikiran kita ini terbatas. Kita tidak mampu untuk meraih hikmah yang banyak. Kita nggak tahu ke depannya terjadi seperti apa. Karena itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Anfal 49 misalnya. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang berserah kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Tawakal itu apa sih sebenarnya teman-teman semua? Tadi kita sudah bahas tawakal itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa sih? Kita mewakilkan tawakal, kita mewakilkan kepercayaan kepada Allah ketika suatu peristiwa memilukan terjadi kepada diri kita. Apa maksudnya? Ketika ada satu masalah terjadi pada diri kita, kita rasa kita nggak mampu menyelesaikan masalah itu sendirian, maka kita serahkan urusan itu kepada yang mampu menyelesaikannya. Itu tawakal. Kita rasa persoalan ini begitu berat, nggak mampu menyelesaikannya, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, maka kita serahkan urusan kita pada yang mampu menyelesaikannya, pada yang kita percaya untuk bisa menyelesaikannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Allah yang mengetahui segalanya. Oleh karena itu kita percaya penuh kepada Allah dengan menyerahkan urusan kita kepadanya. Dan hilang kecemasan kita, hilang kegelisahan kita dengan kita berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menjalani kehidupan dengan husnudzon, prasangka baik, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kegelisahan, enggak ada kekhawatiran berlebihan, teman-teman semua. Kita akan ada dalam titik pasrah total. Kita menyadari bahwa sebaik-baik rencana kita, lebih baik rencananya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apapun yang kita sudah rencanakan, ternyata rencana Allah itu lebih baik dibandingkan apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan lagi-lagi hanya mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu siap menerima segala sesuatu dalam kondisi apapun, baik menyenangkan atau menyedihkan. Namun ingat, berpasrah, berserah bukan pasif. Kita tetap harus melakukan ikhtiar dan doa maksimal. Ya, jadi makanya tawakal itu nggak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Tawakal tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Keduanya saling support, saling dukung untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 159 ya, faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian ketika kamu sudah membulatkan tekad, sudah bertekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan apapun kelak terjadi dalam kehidupanmu, berhusnudzonlah kepada Allah. Tidak ada yang menyayangi kita sebanding dengan Allah menyayangi kita. Bertawakal kepada Allah karena engkau menyelesaikan urusanmu sendiri nggak akan sanggup. Engkau serahkan kepada yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat dan pasang di kepala kita, Allah sangat mencintai kita. Allah mencintai kita dalam keadaan apapun diri kita, teman-teman semua, tanpa syarat, tanpa pamrih. Allah yang mencintai kita tanpa mengharap balasan apapun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling menyayangi kita, Allah yang paling mengerti akan diri kita, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita. Allah mencintai kita dalam keadaan bagaimanapun, siapapun kita buat dosa, kita buat maksiat, Allah tetap sayang kepada kita. Allah mencintai kita apa adanya kita. Hanya Allah yang bisa mencintai kita seperti itu. Allah lah yang selalu siap menemani kita kapanpun, dimanapun. Allah selalu ada untuk kita. Jadi jangan pernah kita mencaci Allah, memaki Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah jahat, mengatakan Allah tidak pernah ada. Kita tanya Allah di mana, Allah katakan aku dekat. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 186 kalau nggak salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang tanya Allah, kau di mana ya Allah? Lihat nggak sih ya Allah aku dalam keadaan susah ya Allah, ya Allah engkau lihat nggak sih aku dalam keadaan sedih ya Allah, engkau di mana ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Allah katakan aku dekat. Allah lihat setiap detail apapun yang engkau jalankan, apapun yang engkau alami, apapun sakit yang engkau rasakan, apapun air mata yang engkau keluarkan, bagaimana kesedihanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, Allah lihat, Allah tahu, Allah sayang kepadamu. Allah biarkan sejenak itu terjadi kepada dirimu untuk engkau kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman semua, akhir dari tausiah pada hari ini adalah kita ingin, tapi Allah yang Maha Penentu, karena Allah tahu, Allah yang paling tahu tentang diri kita, Allah yang paling mencintai kita dari siapapun, Allah menginginkan yang terbaik untuk diri kita, semuanya baik terjadi kepada diri kita insya Allah, selama kita berhusnudzon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, diiringi dengan ikhtiar, engkau akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi kepada dirimu, semua akan baik-baik saja. Everything gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Nggak ada kesedihan yang berlarut-larut, nggak ada. Air mata itu akan terhapus insya Allah. Kesedihanmu akan sirna insya Allah. Engkau akan baik-baik saja selama Allah terus bersama dengan dirimu. Terakhir dari Uma, dengan semua kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, apakah kita tetap akan membiarkan diri kita sebagai hamba yang tidak tahu terima kasih kepada Allah dengan tetap membiarkan diri kita berkubang dalam kemaksiatan, melakukan berbagai macam kejahatan berulang-ulang setiap hari? Maka kini saatnya di hari Jumat ini kita minta kepada Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Akan semua dosa yang pernah kita buat atau masih buat sampai hari ini, semoga Allah bimbing langkah kita, karena kita tahu Allah sangat mencintai kita tanpa syarat, dan kita berharap Allah, kita juga bisa mencintai Allah dengan penuh, dan kita minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk terlepas dari berbagai macam dosa dan maksiat yang masih kita kerjakan sampai hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai teman-teman semua. Mohon izin tidak ada tanya jawab pada hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, hati yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, dan semoga Allah tolong kehidupan teman-teman semua. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Selalu bahagia dan sebarkan kebahagiaan untuk orang lain juga insyaallah. Terima kasih. Sekian dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Uma atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman? Insyaallah semua yang Uma sampaikan itu benar-benar sesuai sama keadaan kita masing-masing. Ya nggak sih? Masya Allah. Semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga kita istiqomah dan kita bisa terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh
Ustadz Ezar Sofi, apakah sudah bergabung? Ustadz Ezar Sofi, apakah sudah bergabung? Oke, silakan Ustadz. Suaranya dengar? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup acara kajian pada siang hari ini dengan doa. Izinkan saya di sini untuk membantu jalannya doa. Namun sebelum itu kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حللا مقدما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم دنيانا مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang masih bergabung hingga akhir, terima kasih atas ketersediaannya untuk